Kali ini, giliran kita membahas tentang bagaimana caranya agar tidak menjadi orang yang terlalu baik. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Sebelumnya, sudah kita bahas soal cirinya orang yang terlalu baik. Juga sudah kita bahas tentang apa saja akibat buruknya bila kita menjadi orang yang terlalu baik. Untuk menyambung sekaligus melengkapi bahasan tersebut, kali ini giliran kita membahas tentang bagaimana caranya agar tidak menjadi orang yang terlalu baik. Atau setidaknya agar kebaikan kita jangan sampai dimanfaatkan oleh orang lain. Bersikap baik itu memang wajib. Semua orang pasti memiliki kebaikan di dalam dirinya. Tetapi tetap ada batasan yang perlu kita tetapkan agar kebaikan kita tidak lantas berlebihan dan malah dimanfaatkan oleh orang jahat. Setidaknya ada 5 cara sederhana yang bisa diterapkan agar kebaikan kita tidak menjadi bumerang yang menyerang balik diri kita sendiri. Cara yang pertama, jangan pernah mengharapkan balasan apapun atas kebaikan yang pernah kita lakukan. Dengan cara ini, kita tidak akan mudah kecewa. Tidak akan mudah sakit hati bila suatu ketika ternyata orang yang pernah kita bantu tidak bersedia membantu kita. Ingat, kita menolong orang murni karena ingin membantu, bukan karena menginginkan imbalan. Yang kedua, tanamkanlah pula sikap waspada. Boleh kita berbuat baik, tetapi terhadap mereka yang belum begitu Anda kenal, kewaspadaan itu tetap perlu. Apalagi bila ada hawa-hawa mencurigakan. Sikap waspada ini akan menjauhkan Anda dari orang-orang yang berniat tidak baik. Selalu tanamkan dalam pikiran Anda bahwa semua orang pasti hanya akan melakukan sesuatu yang dianggapnya menguntungkan. Pasti ada motif untuk setiap perbuatan. Yang ketiga, biasakanlah berpikir kritis. Cara ketiga ini masih terkait poin kedua tadi. Bila berhadapan dengan seseorang yang meminta bantuan, Anda berhak untuk skeptis. Anda berhak untuk lebih kritis. Jangan mudah dibodohi dan hanya berikan bantuan yang sifatnya masih wajar. Yang keempat, milikilah sifat tegas. Anda harus punya kemampuan untuk menolak permintaan orang lain. Karena kalau selalu diiyakan, selalu dituruti, Anda hanya akan terjebak dalam rasa tidak enak yang berkepanjangan. Bila terlalu mudah menuruti permintaan orang, lama-kelamaan Anda akan dimanfaatkan. Untuk itu, ada kalanya permintaan yang sulit Anda penuhi, lebih baik ditolak saja. Kemudian cara yang terakhir atau cara yang kelima, benahilah prioritas Anda. Anda memang perlu berbuat baik, tetapi tidak hanya pada orang lain, pada diri sendiri pun Anda membutuhkan kebaikan. Maka dari itu, kenalilah prioritas Anda. Bahagiakanlah dulu diri Anda secara maksimal, baru memikirkan orang lain. Membantu orang lain, membahagiakan orang lain bukan lantas berarti kita harus menelantarkan diri sendiri. Dan biasanya orang yang bisa membantu orang lain secara maksimal tentunya adalah mereka yang sudah berhasil membahagiakan dirinya sendiri dulu. Nah, kurang lebihnya itulah tadi 5 cara sederhana yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak menjadi orang yang terlalu baik. Sebab baik itu bagus, tapi terlalu baik itu lain ceritanya. Bila menjadi seseorang yang terlalu baik, bisa-bisa kita malah berakhir terpuruk dan selalu merasa tertekan untuk menuruti keinginan orang hanya karena kita membutuhkan pengakuan atau karena kita tidak ingin dianggap jahat. Perasaan-perasaan seperti ini tidak perlu kita miliki. Sampai di sini akhir kata saya cukupkan. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.